Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 6. Berak. Tangan Mirna menghantam meja. Ngomong kamu enak banget, Pak. Dari pagi aku nyapu, nyuci, masak, ngatur keuangan yang pas-pasan, nggak ada sisa sedikit pun. Sekarang dibilang boros? Kalau mau makan enak dan sehat, ya bantu uang dapur dong. Heran deh, katanya bisnis dari pagi sampai sore, tapi hasilnya nggak kelihatan. Daripada keluyuran, mending bantuin ibu di rumah. Si Nina sama Nani juga kerjanya cuma nambah capek. Adi terdiam, menyesal sudah komentar soal kopi. Ya, dia kembali ke Mirna 6 bulan yang lalu. Aku ngomong satu kata, dia jawab 100 kata, pikir Adi, entah mendengarkan atau tidak. Dan satu hal yang pasti, kepergian Anjani baru 3 hari saja sudah cukup membuat rumah ini kembali seperti dulu, penuh omelan, tegang, dan berisik. Ricky beberapa kali melirik ponselnya gelisah. Tangannya menggenggam erat setir mobil, matanya sesekali melirik ke notifikasi yang tak kunjung muncul. Kemana Anjani? Biasanya jam segini dia udah nanyain aku pulang jam berapa. Gumamnya pelan sambil tetap fokus pada jalanan yang mulai padat. Ada yang terasa kosong. Biasanya, pagi, siang, dan sore, Anjani akan menghubunginya. Entah menanyakan kabar, mengingatkan makan, atau sekadar mengirim stiker lucu. Meskipun akhir-akhir ini pesan-pesan itu lebih sering ia abaikan. Anjani, aku sebenarnya masih sangat mencintaimu. Tapi ibu benar, katanya istri yang gak punya gelar atau pekerjaan bisa bikin malu di depan rekan-rekan kerja. Harusnya kamu terima saja saran dari bapak, kan kamu tetap bisa nerima nafkah dari aku. Pikir Ricky, berusaha meyakinkan diri sendiri. Lucy itu tipe istri yang pas buat aku aja kemana-mana. Karirnya bagus, gaya bicaranya pintar. Tapi, aku juga butuh istri yang bisa nenangin hati kayak kamu. Anjani, batinnya beradu di antara logika dan perasaan. Tiba-tiba ponselnya berdering, nama Lucy muncul di layar. Ki, kamu di mana? Suara Lucy terdengar terburu-buru. Aku di jalan mau pulang, jawab Ricky singkat. Ki, bisa tolong aku nggak? ATM-ku bermasalah. Aku lagi belanja, ini udah di kasir tapi kartuku nggak bisa dipakai. Loh, bukannya kemarin udah diperbaiki? Nggak tahu, rusak lagi. Tolong ya, Ki. Ricky menghela napas berat. Iya, aku ke sana. Sambil membelokkan mobil Ricky menggerutu, baru seminggu kenal udah keluar uang banyak buat Lucy. Beli baju aja 2 juta setel, nggak kayak Anjani, dikasih berapapun selalu disyukuri. Lalu ia teringat sesuatu. Terakhir aku beliin Anjani cincin 2 gram waktu ulang tahunnya. Matanya membelalak. Gila, gimana aku bisa lupa? Ulang tahun Anjani kan barengan sama Lucy. Astaga pantas dia marah, aku benar-benar keterlaluan. Ia menggigit bibir, harusnya aku cari Anjani sekarang. Tapi pikirannya terhenti. Kalau Lucy ngadu ke ibu habislah aku, ibu pasti marah besar. Dan seperti biasanya, Ricky kembali membuat pilihan. Ia berbelok ke arah tempat Lucy berada. Lagi-lagi, ia memilih wanita lain, dan mengabaikan istrinya sendiri. Ricky memarkir mobilnya tepat di depan butik mewah tempat Lucy menunggu. Dari balik kaca, ia melihat wanita itu berdiri dengan anggun, mengenakan blus merah yang membentuk siluet tubuhnya sempurna. Rambut panjangnya tergerai rapi, dan di tangannya menggantung 2 kantong belanja berisi pakaian baru. Ki. Lucy melambai ceria saat Ricky melangkah masuk. Maaf lama, ucap Ricky seraya buru-buru mengeluarkan kartu ATM-nya ke kasir. Lucy tersenyum manja. Kalau kamu yang bayarin, aku sih nggak masalah, godanya. Tanpa banyak bicara, Ricky membayar belanjaan yang hampir mencapai 3 juta rupiah. Begitu selesai, Lucy langsung menggamit lengan Ricky erat-erat. Makan yuk? Aku belum makan dari siang tadi, ucapnya sambil memeluk lengan Ricky. Ricky sempat ragu. Tapi melihat wajah Lucy yang tampak penuh harap, ia akhirnya mengangguk.
Oke, tapi sebentar aja, aku harus pulang. Mereka menuju restoran Italia di lantai atas mall. Suasana di sana temaram, hanya diterangi cahaya lilin dan lampu gantung klasik, aroma pasta dan keju memenuhi udara. Sepanjang makan malam, Lucy terus bercerita tentang apartemen temannya, tentang rencana liburan dan sesekali menggoda Ricky dengan candaan kecil. Namun di balik senyum Ricky, hatinya tidak tenang. Ada bayangan wajah Anjani yang terus muncul. Ki, kamu setuju kan dengan perjodohan kita? Tanya Lucy tiba-tiba. Ricky terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Lucy, kamu yakin mau menikah denganku? Aku yakin, aku mencintai kamu sejak dulu, jawab Lucy mantap. Tapi aku sudah punya istri. Kamu yakin bisa menerima itu? Lucy tertawa pelan. Itu bukan masalah buatku. Lelaki sukses seperti kamu wajar punya istri lebih dari satu. Kalau aku punya 3 istri? Asal kamu adil, aku siap, jawab Lucy meski matanya sempat berkedip gugup. Ricky menatapnya lekat. Ia bisa membaca kebohongan kecil di wajah Lucy, tapi memilih diam. Aku serius sama kamu. Tapi kamu harus tahu, aku nggak bisa melepaskan Anjani, ucap Ricky perlahan. Di bawah meja, tangan Lucy mengepal, tapi wajahnya tetap tenang. Ya, itu bukan urusanku. Yang penting aku siap jadi istrimu. Iya, dia memang belum sebijak kamu. Balas Ricky mencoba membenarkan keputusannya. Tatapan mereka bertemu. Lucy meraih tengkuk Ricky dan mengecup bibirnya. Ciuman itu semakin dalam. Ricky membalas hingga tubuh mereka mendekat, dan tangan Lucy mulai menjelajahi dada Ricky. Namun di kejauhan dari balik kaca restoran, seorang pria bertudung hitam diam-diam mengangkat ponselnya. Klik, klik. Beberapa jepretan berhasil ia ambil. Senyum puas terlukis di wajahnya sebelum ia berlalu, menghilang ke kerumunan malam. Sementara itu, Lucy masih memeluk Ricky erat. Maaf, aku nggak bisa tahan, aku udah nggak sabar mau jadi istrimu. Sabar ya, kurang lebih 1 bulan lagi. Kita akan menikah, ucap Ricky. Thanks, sayang, bisik Lucy. Foto dulu yuk. Ajaknya. Mereka berpose mesra, tanpa menyadari bahwa malam itu menyisakan jejak yang tak akan mudah dihapus. Lucy mengirimkan fotonya bersama Ricky ke Nina, centang biru langsung muncul. Cie, kakak ipar. Cepetin halalin dong. Balas Nina. Kirim ke grup, balas Lucy. Siap, Kapten. Tapi jangan lupa pulsa ya, balas Nina nyengir. Deal, balas Lucy singkat. Beberapa menit kemudian, foto itu muncul di grup WhatsApp keluarga besar Ricky. Masya Allah, Abang Ricky makin cocok sama Kak Lucy. Gimana, Bu? Siap-siap lamaran nih. Ujar Nina. Alhamdulillah, beda auranya. Ini baru calon menantu idaman, jawab Mirna sumringah. Setuju. Lucy tuh elegan dan paham gaya hidup, balas Nani. Kalau sudah cocok, ya lanjut aja, sambar Adi. Tak ada yang sadar, satu nama masih ada di grup itu yaitu Anjani. Ia membaca semuanya. Jemarinya gemetar, tapi wajahnya tenang. Terima kasih sudah membukakan mataku, bisiknya. Tanpa suara, ia keluar dari grup. Anjani telah keluar dari grup keluarga besar Ricky. Tulisan itu terbaca oleh semua anggota grup. Sontak Nani berkomentar. Halah baper, memang gak cocok di keluarga ini. Anjani menatap layar ponselnya, air matanya menetes perlahan. Bohong kalau ia tak sakit hati. Anjani juga manusia, punya rasa punya luka. Kurang apa dirinya selama ini pada Ricky dan keluarganya? Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk, nomor tak dikenal mengirimkan foto. Tangan Anjani gemetar saat membukanya, gambar itu memperlihatkan Ricky sedang berciuman mesra dengan Lucy. Mas, kamu sudah sejauh ini, ya? Bisik Anjani dengan suara bergetar. Kamu bilang masih cinta sama aku, nyatanya kamu berciuman dengan Lucy. Kamu memang mencintainya bukan karena perjodohan, tapi karena pilihanmu sendiri. Air matanya tak tertahankan. Ia memeluk bantal dan menangis tanpa suara.
tanpa teriakan. Itulah Anjani, perempuan yang pantang meratap histeris. Tapi sakit itu tetap nyata menyesakan di dada. Ia bangkit menuju kamar mandi mengambil air wudhu, lalu bersimpuh di atas sajadah. Dalam hening, ia curahkan semua keluh kesah pada sang pemilik hati. 2 tahun yang sia-sia bersama lelaki yang tak benar-benar mencintainya. Lelaki yang berlindung di balik dalih, berbakti pada orang tua, untuk mengkhianati. Selesai berdoa, Anjani mengambil ponsel dan menelpon sahabatnya, Wulan. "Halo, Beb. Ada apa?" Suara Wulan terdengar ceria dari kamar mewahnya. "Bisa bantu aku urus perceraian dengan Ricky?" Tanya Anjani menahan tangis. Wulan menarik napas panjang. "Tentu, mau besok aku langsung uruskan akta cerainya?" "Memangnya bisa?" Anjani terkejut. "Orang kaya mah bebas, Anjani. Tinggal aku telepon nyokap, pasti ditekan tuh yang pegang berkasnya," sahut Wulan terkekeh. Anjani terkekeh kecil, terhibur. "Tapi jangan pakai cara curang, ya. Kecuali kalau mereka duluan yang main kotor." Setelah bercerita dengan Wulan, Anjani merasa lega. Padahal, Wulan sudah beberapa kali menawarinya posisi CEO di perusahaan ayahnya. Namun Anjani selalu menolak, ia ingin dihargai karena kompetensi bukan koneksi. Sikap itulah yang membuat Wulan begitu nyaman bersahabat dengannya. "Nina, Nani bangun!" Teriak Mirna dari dapur, suaranya membelah pagi seperti alarm darurat. Di kamar, 2 gadis remaja itu menggeliat malas di balik selimut. "Berisik banget si ibu kita," gerutu Nina memeluk bantal menutupi wajah. "Ibu kamu kali," sahut Nani sambil menguap lebar. "Ih, awas lo kualat. Galak-galak juga ibu kita," celetuk Nina sambil tertawa pelan. Alih-alih bangun, mereka malah ngerumpi santai. Sementara itu, Mirna di dapur sudah hilang kesabaran. Tapi seperti biasa, akhirnya ia menyerah dan memilih fokus pada memasak. Suara dentingan alat masak di dapur diperdengarkan seperti konser rock and roll. Wajan dibanting pelan ke kompor, spatula diketukkan keras ke piring. Semuanya serba gaduh, ia berharap ada yang peka. Di kamar, Ricky membuka mata dengan malas. Tangannya meraba ke sisi kasur kosong, tak ada Anjani. Tak ada aroma sabun favorit istrinya, tak ada jejak langkah kecil dari sandal rumah kesayangan wanita itu. "Anjani, kemana kamu?" "Aku rindu kamu," gumamnya suara nyaris tercekat. Dengan langkah lesu, ia pergi ke kamar mandi. Sesampainya di sana, matanya menyipit lantai basah, wastafel berantakan, handuk tergeletak sembarangan. "Tak ada yang peduli kamar mandiku sekarang. Padahal aku ini sumber keuangan mereka," desahnya pelan. Ia mandi dalam diam, air hangat tak sanggup meredakan hampa di dadanya. Dulu, Anjani selalu memastikan handuk diganti 2 hari sekali, sabun terisi penuh, bahkan menyiapkan air hangat jika ia pulang lembur. Kini, sepi, dinginnya lebih dari sekadar suhu. Keluar dari kamar mandi, Ricky mendesah. Biasanya baju kerja sudah siap disetrika, tergantung rapi. Sekarang, ia harus memilih sendiri dari tumpukan baju lusuh. "Sudah 3 hari, tak ada yang memperdulikan baju-bajuku," geramnya dalam hati. "Apa aku berhenti kerja saja dan urus hidupku sendiri? Tapi kalau aku berhenti pasti direndahkan lagi, kadang aku merasa aku ini cuma mesin uang." Dengan malas, ia mengenakan baju yang belum disetrika. Saat keluar kamar, matanya menangkap ibunya yang bolak-balik dari dapur ke ruang makan, menyiapkan sarapan. Sementara ayahnya, Adi, santai duduk di sofa sambil merokok dan bermain ponsel. Ricky mendengus, lalu melangkah ke kamar adik-adiknya. "Dor, dor, dor." Ia mengetuk pintu dengan keras. "Keluar gak kalian? Kalau gak, aku dobrak," bentaknya. Adi menoleh heran. "Ada apa sih, Ki? Bapak gak lihat? Ibu bolak-balik masak sendirian, tapi anak gadis ini masih tidur." Nina dan Nani keluar dengan wajah ketakutan. "Abang gak mau lihat kalian kesiangan lagi. Kalian ini perempuan, harusnya bangun pagi. Lihat Anjani,
Atau ibu? Sudah, Ricky, jangan marahi anak-anakku, bentak Adi. Terus aku bukan anak bapak? Sentak Ricky, matanya memerah. Bersambung.